Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisa budaya organisasi menggunakan metode OCIA PT Sutra Kabel Inti Mandiri yang disusun oleh Nur Amalia, Woro Budi Prastowo, Rizka Chandra Kuncoro, Andi Setiawan, Advin Julio Rahmat. Sutrado Kabel PT Sutra Kabel Inti Mandiri. PT Sutra Kabel Inti Mandiri ini adalah produsen kabel lokal dalam negeri yang memiliki purna jual yang sangat bagus dan meraih kesuksesan penjualan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam menghadapi persaingan yang ketat tersebut, membuat perusahaan menyadari pentingnya memiliki kondisi perusahaan yang adaptif sehingga dapat memberikan dorongan pada sumber daya manusia atau SDM yang bekerja untuk mencapai misi dan tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Nah, baik, mungkin untuk slide ini saya akan jelaskan tentang Organization Culture Assessment Instrument OSCE, yang mana di sini itu ada responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 23 orang. Apa sih responden itu? Respondennya di sini itu merupakan pimpinan dari setiap bagian yang menggunakan kuesioner untuk mengetahui jawaban dari setiap responden. Dengan menggunakan kuesioner OSCE yang terdiri dari 6 kriteria, yaitu ada karakteristik dominan, kepemimpinan organisasi, pengelolaan karyawan, perekat organisasi, penekanan strategis, dan kriteria keberhasilan. Nah, jabatan apa aja sih yang kita butuhkan pada PT Sutra Kabel ini? Jabatan responden dan jumlahnya di sini itu ada direktur utama kita membutuhkan 1 orang, direktur marketing 1 orang, kepala administration department head 1 orang, general manager 1 orang, manajer marketing 1 orang, marketing 13 orang, direktur plan 1 orang, kepala produksinya 1 orang, kepala gudang 1 orang, dan yang terakhir yaitu kepala QA dan QC 2 orang. Nah, oke, next slide. Nah, oke, baik. Di sini yaitu ada langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian. Apa aja sih yang kita lakukan dalam penelitian PT Sutra Kabel ini? Nah, langkah-langkah yang kita lakukan yang pertama itu ada responden mengisi kuesioner OSCE yang sesuai dengan persepsi saat ini dan harapan untuk dimensi yang ada. Angka yang diberikan adalah 10 hingga 100, yang mana angka 10 itu angka yang paling terkecil. Yang kedua, kita melakukan transformasi data untuk 6 dimensi di setiap pertanyaan A hingga D. Yang ketiga, kita menjumlahkan persepsi saat ini dan harapan untuk masing-masing pertanyaan A hingga D untuk 6 indikator. Yang keempat itu ada memplot nilai rata-rata A hingga D di Converting Value Framework, itu disebut CVF, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang mana tipe A di sini itu ada tipe A, tipe budaya klan. Tipe budaya klan di sini yang dimaksudkan dengan para pegawai dalam budaya organisasi ini cenderung memiliki ikatan kebersamaan layaknya keluarga besar. Mereka mungkin memiliki kepentingan atau visi yang sama, tingkat komitmen yang sama, dan menjunjung tinggi kebiasaan kerja yang baik. Nah, yang kedua itu ada tipe budaya adokrasi. Nah, adokrasi itu yang dimaksud di sini itu yang mana masing-masing pegawai dan pemimpin dalam jenis budaya ini merupakan risk takers dan inovator. Ada komitmen yang kuat untuk menciptakan standar-standar baru, mempertahankan peningkatan yang kelanjutan dan terus-menerus mencapai solusi yang kreatif. Nah, yang ketiga itu ada tipe C, tipe budaya market. Nah, tipe budaya market di sini itu para pegawai seringkali bersaing secara agresif dan para pemimpin umumnya memimpin dengan tegas dan memiliki tuntutan kerja yang tinggi. Nah, yang keempat di sini itu ada tipe budaya hierarki.
Nah, tipe budaya hierarki di sini itu perusahaan ini adalah struktur dan kontrol. Nah, biasanya itu lingkungan kerja untuk budaya perusahaan ini tergolong memiliki divisi yang jelas dan formal, umumnya dengan serangkaian protokol, aturan, regulasi, dan kebijakan yang ketat untuk memastikan adanya keteraturan, efisiensi, dan konsistensi. Nah, kelebihan dari budaya ini terletak pada adanya stabilitas kontrol atas proses kerja dan kepastian yang diperoleh. Nah, yang kelima di sini itu ada tentukan nilai maksimal, nilai rata-rata persepsi saat ini dan harapan untuk keputusan tipe budaya yang kuat. Oke, baik. Mungkin untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dari pengolahan data manajemen PT Sutrado. Setelah responden mengisi kuesioner sesuai dengan persepsi dan melakukan transformasi data, diperoleh nilai rata-rata saat ini dan harapan. Nilai rata-ratanya sebagai berikut. Dapat kita lihat di tabel, ada tipe A, yaitu tipe budaya klan. Nilai persepsi rata-rata saat ini 17,68 dan harapan 17,68. Kemudian tipe B, tipe budaya adokrari, di mana persepsi rata-rata saat ini sebesar 20,74 dan harapan 23,79. Kemudian ada tipe C, tipe budaya market. Nilai persepsi rata-rata saat ini 33,08 dan harapan 31,29. Kemudian ada tipe D, tipe budaya hierarki, dengan nilai persepsi rata-rata saat ini 29,10 dan harapan 27,84. Dapat kita lihat dari tabel tersebut, nilai rata-rata yang kita lihat tipe budayanya paling kuat yaitu tipe budaya market, yang diharapkan mampu menjadi budaya yang kuat. Kemudian tipe budaya market ini memfokuskan pada hubungan yang khususnya pada institusi di luar organisasi, seperti supplier, customer, kontraktor, pemberi lisensi, dan pemerintah. Kemudian, tipe budaya ini bergantung pada mekanisme ekonomi pasar, khususnya pada nilai tukar uang. Dan nilai inti dari budaya ini yaitu kompetisi dan produktivitas. Kemudian, selanjutnya ada penggambaran CFP untuk memperlihatkan tipe budaya yang dianut oleh manajemen. Yang pertama itu ada tipe budaya klan, dengan nilai saat ini dan nilai harapan berada di titik yang sama, yaitu di titik 17,68. Kemudian ada tipe budaya adokrasi, di mana nilai saat ini berada di titik 29,10 dan harapan berada di titik 27,84, yang menunjukkan bahwa nilai saat ini melebihi nilai yang diharapkan. Kemudian ada tipe budaya hierarki, di mana titik nilai saat ini berada di 29,10 dan harapan 27,84, yang berarti nilai saat ini telah melebihi nilai harapan. Kemudian ada tipe budaya market, di mana titik saat ini berada di titik 33,08 dan titik harapan titik 31,29, yang berarti nilai saat ini telah melebihi nilai harapan. Serta budaya market ini menjadi budaya yang mampu diharapkan oleh manajemen perusahaan. Kemudian, yang selanjutnya ada nilai rata-rata untuk tipe budaya PT Sutrado pada saat ini. Yang pertama itu, dengan jabatan direktur marketing dengan nilai rata-rata yang paling tinggi, yaitu pada tipe budaya market. Kemudian supervisor dengan nilai rata-rata paling tinggi, yaitu budaya market. Kemudian ada kepala administrasi dengan nilai rata-rata tinggi di budaya market, kepala gudang tipe budaya market, kemudian kepala customer relation care dengan nilai rata-rata tinggi di tipe budaya market, kemudian ada kepala produksi dengan nilai rata-rata tinggi di hierarki, dan ketua tim dengan nilai rata-rata tinggi di budaya market. Kemudian ada kepala servis dengan nilai rata-rata tinggi di budaya market,
dan kepala gudang dengan nilai rata-rata tinggi di budaya market juga. Dengan total budaya organisasi, tipe budaya A, budaya klan, sebanyak 22,74, dan tipe B, budaya adokrasi, 21,94. Kemudian ada tipe budaya C, budaya market, 29,18, dan tipe budaya D, budaya hierarki, 26,15. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Woro Budi Prastowo. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Woro Budi Prastowo. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjabarkan dari rata-rata untuk tipe budaya PT Sutrado untuk proyeksi harapan. Untuk sebelumnya, telah dijabarkan oleh teman saya untuk nilai rata-rata tipe budaya organisasi PT Sutrado untuk tipe proyeksi saat ini ya. Di sini harapannya saya coba ulas. Di sini saya coba mengulas di setiap jabatan respondennya ya. Yang pertama ada direktur marketing, dia lebih condong ke budaya market ya. Kenapa kita bisa menyimpulkan direktur marketing lebih condong ke budaya market? Karena dapat dilihat pada tabel berikut untuk setiap baris responden jabatannya. Untuk tipe A untuk direktur marketing itu nilainya 17,08, yang B itu tipe budaya B 23,79, untuk C-nya 31,9, untuk tipe D-nya 27,84. Di sini kita coba ambil nilai yang paling besar, dan itu yang akan menggambarkan suatu proyeksi jabatan lebih condong ke tipe budaya apa gitu ya. Di sini untuk direktur marketing dia lebih condong ke budaya market atau tipe C, yaitu 31,29. Ini berlaku sama untuk semua responden jabatannya. Untuk jenjang supervisor sama, dia lebih condong ke budaya market. Kepala administrasi and department head itu juga sama, dia lebih condong ke budaya market. Kepala gudang sampai kepala produksi dia lebih condong ke budaya atau budaya klan yang lebih mengutamakan kebersamaan tim dan lain-lain. Untuk divisi marketing 1 sampai 3 itu lebih condong ke budaya market. Untuk marketing 4 dia seimbang ya untuk budaya klan dan budaya market karena nilainya sama. Untuk marketing 5 dia lebih condong ke budaya hierarki. Terus selanjutnya kepala servis 1 dan 2 lebih condong ke budaya klan. Kepala QA and QC dia lebih condong ke tipe budaya C. Selanjutnya untuk kepala MR dia lebih condong ke budaya A. Sini kita coba simpulkan pada tabel berikut pada masing-masing tipe budaya organisasi, di mana nilai yang paling tinggi adalah tipe budaya C ya, dengan nilai 420,76. Di sini kita coba simpulkan pada tabel berikut untuk budaya organisasi pada tipe proyeksi harapan ya. Di sini nilai yang paling tinggi adalah tipe budaya C ya, market. Berarti harapan di 2 atau 3 tahun ke depan juga lebih condong ke budaya organisasi juga ya, di 26,30. Di sini di sebelah kanan saya ada tabel ya. Sebenarnya ini tabel menggambarkan rata-rata saat ini dan harapan gitu ya. Akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, di sini saya mencoba menganalisa ya budaya organisasi pada PT Sutrado pada hasil pengolahan pada tabel 3 dan 4 beserta hasil pemetaannya yang menunjukkan bahwa budaya yang dirasakan saat ini oleh perusahaan yaitu budaya market ya, karena sudah jelas nilai yang paling tinggi itu budaya market. Sedangkan yang diharapkan untuk kedepannya lebih condong ke budaya market, klan, dan hierarki.
Hal ini berarti perusahaan harus lebih fokus namun fleksibel terhadap stabilitas dan kontrol. Ya, bisa dilihat dari grafik ya, stabilitas dan kontrol. Dengan diketahuinya bahwa pegawai menyatakan budaya market dan hierarki, maka berarti perusahaan tetap fokus pada hubungan-hubungan dan transaksi-transaksi dengan pemasok, pelanggan, namun juga tetap fleksibel. Perusahaan juga tetap mengharapkan mempertahankan budaya yang dirasakan saat ini. Ini menunjukkan bahwa pegawai secara keseluruhan tidak ingin merubah budaya yang sedang berjalan saat ini, namun tetap sesuai dengan tugas perusahaan ataupun visi misi perusahaan. Memang sudah jelas bahwa budaya market, klan, dan hierarki ini sangat cocok terhadap perusahaan PT Sutrado ya, yang notabene dia adalah memproduksi kabel. Sudah jelas pasti lebih condong ke budaya market, klan, dan hierarki. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya ingin melanjutkan untuk mengenai penjelasan di berikutnya, yaitu adalah analisa budaya organisasi pada PT Sutrado. Berdasarkan hasil dari pengelolaan data pada tabel di samping, mungkin teman-teman bisa melihat tabel ada di samping itu, serta hasil pemetaan pada gambar 3 yang menunjukkan bahwa budaya yang dirasakan saat ini oleh perusahaan yaitu budaya market, sedangkan yang diharapkan untuk kedepannya yaitu budaya market, clan, dan hierarchy. Hal ini berarti perusahaan harus lebih memfokuskan ataupun lebih bisa memfleksibel terhadap stabilitas dan kontrolnya. Dengan diketahui bahwa pegawai menyatakan budaya market, clan, atau hierarki, maka berarti perusahaan tetap fokus pada hubungan-hubungan dan transaksi dengan pemasok, pelanggan, namun juga yang fleksibel. Artinya, di sini saya pengen jelasin juga bahwa kalau kita itu berjualan ataupun membawa produk ke customer, itu memang kita juga salah satunya harus fleksibel dari sisi TOP-nya, pembayarannya. Terus perusahaan juga tetap mengharapkan mempertahankan budaya yang dirasakan saat ini. Ini menunjukkan bahwa pegawai secara keseluruhan tidak ingin merubah budaya yang sedang berjalan saat ini. Jadi masing-masing company itu mempunyai culture sendiri, di mana culture-nya itu harus si pegawai ini mampu mengikuti atau mengimplementasikan. Oke. Dan di slide berikutnya, ini di sini ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini yang pertama, budaya organisasi kuat yang dianut saat ini oleh sebagian besar pemimpinan adalah budaya market. Hanya satu pimpinan, yaitu direktur marketing, yang menyatakan budaya hierarki. Budaya organisasi yang diharapkan oleh di masa sales 1-4 dan kepala QA, QC adalah budaya market. Sedangkan kepala gudang, kepala produksi mengharapkan budaya clan. Hanya satu pimpinan yaitu ketua sales 5 yang menyatakan budaya hierarki. Yang ketiga, perlu dilakukan sosialisasi perusahaan kepada jajaran pimpinan dalam struktur organisasi untuk tetap fokus pada terhadap stabilitas dan kontrol. Perubahan tipe budaya yang diharapkan dapat diterapkan di masa mendatang menunjukkan perlu adanya penyesuaian fleksibilitas dan kebijakan perusahaan untuk tetap dapat mencapai visi dan misinya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan apabila ada kesalahan atau kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya.